Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla setelah kematian kita, yaitu kematian kecil yang berupa tidur, dan kita diberi kemampuan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dan memang khususnya bagi kaum muslimin laki-laki, tidaklah sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kecuali diperintahkan dengan berjamaah. Dan yang namanya berjamaah, perintahnya mesti dilakukan di masjid, baik musola atau langgar atau surau. Secara syar'i hakikatnya adalah masjid. Maka ini kesyukuran yang lain di mana kita mampu sholat 5 waktu berjamaah di saat kaum muslimin yang lainnya belum mampu. Maka kesyukuran ini kita pertahankan karena ini kenikmatan yang sangat besar. Diberi kemampuan, diberi taufik untuk sholat 5 waktu berjamaah di saat yang lainnya belum berkemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama sebuah surat di dalam Al-Quran yang kita sering membacanya, dan insyaallah kita juga sering mengkaji apa kandungannya. Jadi di sini saya sifatnya hanya mengajak untuk mengingat-ingat kembali tentang maklumat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, di mana kita telah mengetahuinya. Ada beberapa poin yang sudah kita siapkan di dalam kisi-kisi ini. Kita langsung saja. Yang pertama mengenai fadilah surat Al-Fatihah. Apa fadilah surat Al-Fatihah? Keutamaannya surat Al-Fatihah itu apa? Yang pertama, salat tidak akan sah tanpa membaca Al-Fatihah. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya kecuali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan rukun salat, sehingga salat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Kalau ada satu rakaat ketika kita salat kita kelupaan membaca Al-Fatihah, maka rakaat tersebut dianggap tidak ada, sehingga rakaat yang berikutnya dianggap pengganti. Sehingga orang yang melihat bisa saja kita sholat zuhur 5 rakaat, padahal sesungguhnya 4 rakaat. Jadi misalnya ada satu rakaat, katakanlah di rakaat yang ketiga, begitu sujud, loh kok belum baca Al-Fatihah? Maka ketika dia bangkit yang sesungguhnya rakaat yang keempat, maka rakaat keempat ini mengganti rakaat yang ketiga, sehingga orang melihatnya bisa saja itu 5 rakaat, padahal kita ngitungnya 4. Ini karena memang sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah, dia merupakan rukun. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah, atau yang disebut dengan khilafiyah, kalau sholatnya jahar dengan suara keras, yaitu sholat di malam hari, maghrib, isya, subuh,
imamnya membacanya keras, jahar. Apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah atau tidak perlu? Karena Fatihahnya imam merupakan Fatihahnya makmum atau berlaku bagi makmum. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan di dalam hal ini tentunya kita berlapang dada. Kalau ada di antara kita imam jahar, kemudian ada makmum yang tetap membaca Al-Fatihah, silahkan. Atau ada di antara kita imamnya jahar dan dia tidak membaca Al-Fatihah karena memahami Fatihahnya imam yang jahar itu sudah berlaku untuk makmum. Monggo. Kalau rakaat ketiga atau rakaat keempat tentunya itu sir. Kalau sir ya berarti semua makmum wajib membaca. Tetapi yang jahar, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Dalam hal ini berlapang dada. Dalilnya sama, artinya ada dalilnya. Tetapi kemudian para ulamanya memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam memahaminya. Akhirnya terjadi kesimpulan yang berbeda. Maka dalam hal ini kita cenderung yang mana? Dan itu sesuatu yang dibenarkan di dalam Islam, ditolerir di dalam Islam. Dan Nabi SAW sudah menyatakan tentang hal ini, apabila seorang mujtahid berijtihad lalu benar, maka pahalanya dua, yaitu karena ijtihadnya dan karena benarnya. Jadi dua pahala. Sementara kalau ada seorang mujtahid berijtihad lalu salah, dia tidak berdosa, tetapi mendapatkan satu pahala. Mereka orang ahli, berkompeten untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis, jadi ahlinya. Maka kalau salah tidak berdosa, tapi mendapatkan pahala satu, yaitu pahala ijtihadnya. Jadi mereka mengacu kepada dalil-dalil yang sama, tetapi sudut pandang yang berbeda, sehingga hasil kesimpulan hukumnya pun berbeda. Dalam hal ini kita berlapang dada. Yang tidak ditoleransi adalah yang satu ada dalilnya, yang satunya lagi tidak ada dalilnya. Sementara yang tidak ada dalilnya ngotot. Terus pokoknya ini juga harus diterapkan. Ini namanya khilafiyah. Semacam ini bukan khilafiyah. Karena yang tidak ada dalilnya mesti rujuk kepada yang ada dalilnya. Di mana kita beragama semuanya harus berdalil, bukan dengan kemauan kita, bukan dengan keinginan kita, tetapi semuanya ada dokumentasinya. Maka yang semacam ini tidak ditoleransi, karena yang ada dalilnya, karena yang tidak ada dalilnya mesti rujuk kepada yang ada dalilnya. Demikian yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para imam-imam yang lainnya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Artinya Imam Syafi'i menyadari sebagai mujtahid yang tentunya manusia tidak lepas dari keliru dan salah, barangkali ada kesalahan dari ijtihad-ijtihadnya, di mana nyata-nyata hadis yang sahih menyelisihinya, ambil hadis yang sahih, itulah madhabku. Itu Imam Syafi'i. Demikian pula imam yang lainnya seluruhnya. Katakan Imam Malik. Imam Malik ketika ziarah kubur ke makamnya Nabi SAW, Imam Malik mengatakan kullu qaulin yuqbal wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diambil dan bisa ditolak. Yang wajib diambil dan tidak bisa ditolak adalah hanya ucapannya penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Demikian pula Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan la tuqalliduni wa la tuqallidu Syafi'iyyan wa la tuqallidu Auza'i wa la tuqallidu Ats-Tsauri wa la tuqallidu Maliki walakin khudhu min aina akhadhu. Kurang lebih mengatakan demikian Imam Ahmad.
Jangan bertaklid kepadaku. Imam Ahmad yang dikenal dengan madhab Hambali. Jangan bertaklid kepadaku. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Auza'i, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, kepada Imam Maliki. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Yang tidak lain adalah dari Nabi SAW, yang tidak mungkin keliru. Adapun manusia siapapun bisa saja keliru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa fadilah surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung. Kita mengetahui di dalam Islam dikenal tafawud, tingkatan derajat. Satu pekan ada 7 hari, yang paling utama hari Jumat. Satu tahun ada 12 bulan, yang paling utama bulan Ramadan. Sehari semalam ada 24 jam, yang paling utama sepertiga malam terakhir. Jumlah Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada 124.000. Yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Jumlah surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. Yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Ini fadilah yang kedua. Kita bisa melihat hadisnya yang sudah kita tuliskan di dalam kisi-kisinya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, an Abi Sa'id bin Al-Ma'la qala, kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli faqala alam yaqulillah istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum thumma qala li لأعلمنك سورة هي أعظم سور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Kita terjemahkan cara bebas saja untuk menjikat waktu. Di dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id bin Al-Ma'la sedang berada di masjid. Nabi mengatakan kepada dia, aku akan kasih tahu kamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Ini kata Nabi kepada seorang sahabat ini. Kemudian ketika Nabi mau keluar dari masjid, orang ini menagih, ya Rasulullah, katanya mau memberitahukan kepada saya surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka Nabi pun menjawab, oh iya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang berjumlah 7 ayat, maksudnya surat Al-Fatihah. As-Sab'ul Mathani, yang berjumlah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itulah surat yang paling agung yang diberikan kepadaku. Jadi Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dari antara 114 surat di dalam Al-Quran. Kemudian fadilah yang berikutnya, surat Al-Fatihah merupakan surat ruqyah. Ruqyah itu bahasa sininya mantra-mantra. Jadi Al-Fatihah termasuk mantra-mantra yang bisa digunakan untuk pengobatan. Dalilnya adalah kita nukilkan dari Sahih Al-Bukhari. Haddatsani Muhammad bin Yashar, haddatsani Muhammad bin Bashar, dan seterusnya tentang rombongan sahabat Nabi. Tentang rombongan sahabat Nabi yang memasuki sebuah kampung. Kemudian penduduk kampung itu tidak menyambut mereka sebagai tamu. Ya karena tidak disambut ya berlalu. Namanya tidak disambut, dan bisa memaksa, ya berlalu. Itu kan hak tuan rumah, menyambut atau tidak menyambut, menerima atau tidak menerima.
Ya, karena tidak disambutnya mereka berlalu rombongan para sahabat ini. Ketika mereka berlalu, ketua kaum, kepala suku di daerah itu disengat kalajengking. Maka mereka memanggil-manggil rombongan sahabat ini. Adakah di antara kalian yang bisa melakukan upaya pengobatan? Memang ada apa? Kepala suku kami disengat kalajengking. Ada enggak di antara kalian yang melakukan upaya pengobatan? Maka dijawab oleh rombongan sahabat ini, kalian tidak mau menyambut kami sebagai tamu. Sekarang mau minta tolong. Wis gini aja. Kalau kami bisa mengupayakan pengobatan, kalian mau kasih apa kepada kami? Kemudian disepakati akan kasih kambing. Maka rombongan sahabat ini pun membacakan Al-Fatihah kepada kepala suku yang disengat kalajengking dan sembuh. Mereka pun dapat kambing. Mereka pergi. Kemudian mereka mengatakan, kita jangan manfaatkan kambing ini hingga kita bertemu Rasulullah SAW. Kemudian ketika bertemu Rasulullah SAW, disampaikan kepada beliau apa yang terjadi. Maka Nabi mengatakan, bagaimana kalian tahu kalau surat Al-Fatihah merupakan surat mantra? Manfaatkan kambing itu dan beri saya sebagiannya. Jadi Nabi mentakrir, Nabi membenarkan bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan surat ruqyah, surat mantra. Jadi ini juga merupakan masukan bagi kita semuanya yang barangkali ketika sakit hanya fokus kepada satu upaya, yaitu pengobatan medis, ke dokter atau ke ahlinya. Tidak salah. Allah sudah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dan dokter itu ahlinya di dalam masalah urusan penyakit, masalah kesehatan. Maka tidak salah kalau kita sakit kita kepada mereka. Cuma yang hendak kita sampaikan adalah bahwa upaya pengobatan tidak selamanya upaya medis, ada non medis, yaitu ruqyah. Bacakan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah atau bacaan-bacaan yang lain yang sudah diajarkan. Misalnya ada bagian tubuh kita yang sakit, kita pegangin, kemudian kita baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Jadi upaya non medis. Kemudian mau ke dokter gigi karena sakit gigi misalnya, silahkan. Jadi ada 2 upaya pengobatan. Dan mantra-mantra yang diperbolehkan tentunya mantra-mantra yang Islam telah tetapkan. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Adapun mantra-mantra yang mereka baca bim salah bim abrah kadabrah, kadal panjang, cecek pendek misalnya begitu. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sekarang yang berikutnya, apa fadilah surat Al-Fatihah? Dia adalah cahaya. Kalau hadisnya pendek kita bacakan, kalau panjang globalnya saja untuk mempersingkat waktu. Ini hadisnya pendek, kita bacakan. Di dalam Sahih Muslim, an Ibnu Abbas qala, "Bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, farafa'a ra'sahu, faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawm wa lam yuftah qattu illa al-yawm." فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. Ini hadis Imam Muslim. Suatu ketika Nabi SAW lagi duduk di sampingnya malaikat Jibril. Kemudian Nabi mendengar suara pintu terbuka. Maka Nabi melihat ke atas. Ada suara pintu terbuka dari atas. Nabi melihat ke atas.
Maka Jibril menjelaskan, wahai Muhammad, ini suara pintu langit yang tidak pernah dibuka kecuali hari ini saja. Itu pintu langit dibuka. Kemudian turunlah malaikat dari situ. Malaikat Jibril menjelaskan, ini malaikat turun dari pintu itu ke bumi dan dia tidak pernah turun kecuali hari ini saja. Kemudian malaikat itu menghampirinya dan mengatakan, Assalamualaikum, ucapan salam. Dan malaikat ini mengatakan, bergembiralah kamu hai Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan kepada kamu, tidak diberikan kepada Nabi siapapun sebelum kamu, yaitu Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Dua cahaya diberikan kepada kamu dan tidak diberikan kepada Nabi siapapun sebelum kamu, yaitu Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Maka ini keutamaan yang keempat daripada surat Al-Fatihah, dia merupakan cahaya. Dari sini kita mengetahui betapa agung surat Al-Fatihah, dan memang surat yang paling agung dari 114 surat. Sekarang poin yang kedua, apakah basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah? Ini judulnya Samudra Al-Fatihah. Kalau mau dibahas secara keseluruhan itu luas sekali. Ada kitab khusus yang membahas Al-Fatihah, namanya Suratus Shalah, tartaju biha al-masajid wal musallayat walakin titik. Suratus Shalah maksudnya surat Al-Fatihah, yang masjid-masjid dan musola bergetar dengan surat ini. Tetapi titik. Ini kitab yang sangat bagus yang khusus mengupas tentang Al-Fatihah. Di sini kita menukil beberapa poin yang bisa kita bahas, sangat luas sekali. Termasuk diantaranya kita membahas sisi fikih. Sedikit saja kita membahas sisi fikih. Apakah basmalah termasuk bagian dari Al-Quran surat Al-Fatihah? Kita nukilkan dua riwayat. Kalau mau selengkapnya bisa merujuk ke hadis ini, Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ini di sini sangat jelas, sangat gamblang. Kita nukilkan dua riwayat saja. Yang pertama Sunan Ad-Daruqutni. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani. Bismillahirrahmanirrahim ihdaha." Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian membaca Alhamdulillah, maksudnya membaca Al-Fatihah, maka baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayatnya. Kemudian di dalam Sahih Muslim, ini hadisnya panjang, ini hadis qudsi, hadisnya panjang, maka saya sampaikan secara global maknanya saja. Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Aku membagi sholat menjadi 2 bagian, untukku dan untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Yang dimaksud aku membagi sholat menjadi 2 bagian, maksudnya aku membagi surat Al-Fatihah. Oleh karena itu nama lain daripada surat Al-Fatihah adalah Suratus Shalah. Di samping Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, maka nama lain Al-Fatihah adalah Suratus Shalah berdasarkan hadis qudsi ini. Allah berfirman, aku membagi salat menjadi 2 bagian, separuh untukku dan separuh untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Athna alayya abdi,
hambaku memuliakanku. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah untukku, ini adalah untukku, dan ini adalah untuk hambaku. Separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Mana yang untukku? Maksudnya mana yang untuk Allah? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini untuk Allah. Ya Allah sebut ini untukku, dan separuhnya lagi untuk hambaku. Mana yang untuk hambaku? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi dua. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in ini untuk hambanya. Kita mengetahui Al-Fatihah ada 7 ayat yang di dalam Al-Quran disebutkan As-Sab'ul Mathani, ada dalam surat Al-Hijr. Demikian juga Nabi menyebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat jumlahnya, dibaca berulang-ulang. 7 dibagi 2 berapa? 3,5. Allah mengatakan kalau hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab hambaku memuliakanku. Kalau hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab hambaku mengagungkanku. Sudah 3. Iyyaka na'budu, separuhnya, jadi 3,5. Karena mau lewat iyyaka nasta'in dan seterusnya, itu 3,5 yang kedua. Itu 3,5 yang kedua. Pas 3,5 ditambah 3,5 sama dengan 7. Dan di dalam hadis Imam Muslim ini, ketika Allah menyatakan aku membagi salat, aku membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Allah memulainya dari ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tidak mengatakan ketika hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dimulai dari ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dari hadis Sahih Imam Muslim ini menunjukkan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Riwayat yang pertama Ad-Darqutni dari Abu Hurairah menunjukkan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Riwayat yang kedua Imam Muslim menunjuk dari Ibnu Abbas. Imam Muslim dari Abu Hurairah juga menunjukkan basmalah bukan dari Al-Fatihah. Sehingga dari dulu kala para ulama terjadi perbedaan pendapat, Bismillah ini termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Bismillah ini termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Terjadi 2 pendapat. Dikembalikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mengatakan termasuk dari Al-Fatihah, berarti wajib hukumnya membaca basmalah. Kalau bapak-bapak cenderung mengatakan tidak wajib, tidak termasuk Al-Fatihah, berarti membacanya tidak wajib. Seandainya membaca hukumnya sunnah. Tinggal kita memilih yang mana, di mana perbedaan pendapat ini sudah dari dulu, karena mereka melihat ada hadis yang maknanya 2 ini. Ada hadis yang maknanya 2 ini. Jadi dalam hal ini silakan berlapang dada. Cuma kalau misalnya bapak-bapak bertanya kepada Pak Yasin, Enggak harus sama dengan Pak Yasin. Ini kan seandainya bertanya, oh Pak Yasin yang mana? Karena yang ditanya saya, maka kecenderungan saya akan begitu. Kalau saya memilih basmalah tidak termasuk Al-Fatihah, sehingga kalau membaca ya tidak wajib, sehingga kalau membaca dihukumi sunnah. Kalau bapak-bapak mengambil termasuk Al-Fatihah, maka bapak-bapak wajib membaca. Kan begitu saja. Kenapa Pak Yasin memilih basmalah tidak termasuk Al-Fatihah? Ya kecenderungan, kan bebas memilih. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang menguatkan saya untuk memilih bahwasanya basmalah tidak termasuk Al-Fatihah adalah adanya penjelasan ulama
dilihat dari sisi fikihnya. Bagaimana sisi fikihnya? Sisi fikihnya begini. Al-Fatihah merupakan ummul kitab, induknya kitab, induknya Al-Quran. Induk dalam kata lain pokok bahasan. Jadi Al-Fatihah berisi pokok bahasan yang perinciannya dibahas mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Yang namanya pokok bahasa tidak mungkin ada penyebutan secara berulang. Tidak mungkin ada penyebutan secara berulang. Misalnya 10 pokok program PKK. Saya nggak tahu apa saja itu 1, 2 sampai 10 saya nggak tahu. Tetapi misalnya 10 program pokok PKK. Yang pertama apa? Oh, nggak tahu juga. Yang pertama misalnya kebutuhan sandang pangan. Yang kedua misalnya pendidikan. Yang ketiga misalnya kesehatan. Yang keempat kebutuhan kebutuhan sandang pangan. Mungkin enggak suatu poin diulang lagi? Mungkin enggak di dalam pokok bahasa? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Yang namanya pokok ya disebut satu-satu, tidak ada pengulangan. Kalau penjelasan mungkin sekali terjadi pengulangan kalau penjelasan. Tapi yang namanya pokok bahasan maka disebut sekali-sekali. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, maka akan terjadi pengulangan pokok bahasa. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Ada pengulangan. Tadi kan kita sudah baca Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mengulangi lagi. Sehingga dari penjelasan ini ulama mengatakan Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Ini diantara dalil yang menguatkannya, tetapi hal ini berpulang kepada kita masing-masing. Sehingga kalau ada di antara kita yang membaca Bismillah, monggo. Yang tidak membaca Bismillah, please. Kecenderungan kita yang mana? Ulamanya terjadi perbedaan pendapat. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga. Ini masih sisi fikih juga. Basmalah dibaca jahar apa sir? Basmalah dibaca jahar dengan suara keras, apa sir? Apa dengan suara lirih? Artinya tidak dikeraskan. Tetapi yang dikeraskan adalah Alhamdulillahirabbil alamin ya, dan seterusnya. Kita nukil beberapa riwayat. Ada 3 riwayat yang kita nukil di sini. Yang pertama Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillahirabbil alamin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, mereka memulai salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian di dalam Sahih Muslim, an Anas bin Malik annahu haddathahu qala Sallaitu khalfa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Ini hadis Anas bin Malik juga. Yang di atas juga Anas bin Malik di dalam Bukhari, yang di dalam Muslim juga Anas bin Malik. Ada sedikit perbedaan redaksi, ada tambahan. Yang di dalam Muslim, Anas mengatakan, saya sholat di belakang Nabi, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang Utsman. Semuanya memulai sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin.
mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya dan juga tidak di akhirnya. Artinya seluruh rakaat langsung dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik menunjukkan bismillahnya tidak kedengaran. Artinya sir. Yang di bawahnya kita nukilkan dari Sunan An-Nasa'i dari Nu'aim bin Al-Mujmir qala shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin faqala an-nasu amin wa yaqulu kullama sajada Allahu Akbar wa idza qama minal julus minal itsnain qala Allahu Akbar wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis ini Nu'aim bin Al-Mujmir. Dia meriwayatkan bahwasanya saya salat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika membaca Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abu Hurairah yang menjadi imam mengatakan amin, maka makmum pun mengatakan amin dan seterusnya sampai Abu Hurairah mengatakan aku adalah orang yang sholatnya mirip dengan Rasulullah. Aku adalah orang dari antara kalian yang sholatnya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Sunan An-Nasa'i ini menunjukkan basmalah dibaca dengan keras, menunjukkan basmalah dibaca dengan keras, sehingga Nu'aim bin Al-Mujmir mendengarnya. Imam dalam hal ini Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Tetapi kemudian para ulama membahas hadis ini, mereka para ahlinya membahas hadis ini. Kemudian ada yang mengatakan sir, ada yang mengatakan jahar. Dan di dalam kitab ini sangat panjang dibahas. Sebagian ulama mengatakan melihat Nu'aim bin Al-Mujmir yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah, dia seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup mengalami sahabat, namanya tabi'in. Dia tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali hadis ini tok. Dia tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali hadis ini tok. Adapun hadis Bukhari dan hadis Muslim tentu menjadi kesepakatan kaum muslimin sedunia. Kalau sudah Bukhari Muslim meriwayatkan, tidak perlu ada dibahas. Dan ini sudah kesepakatan para ahli hadis. Kalau Bukhari dan Muslim meriwayatkan, tidak perlu dibahas. Sementara di dalam Sunan An-Nasa'i yang meriwayatkannya adalah Nu'aim bin Al-Mujmir, dia tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali satu ini saja. Adapun di atasnya yang Anas bin Malik di dalam Bukhari dan Muslim itu tidak perlu dibahas. Sehingga kalau dari sisi ilmu hadis tentunya yang kuat adalah yang Bukhari Muslim. Sehingga kemudian para ulama mengatakan yang terus-menerus untuk dibaca semestinya sir. Yang terus-menerus untuk dibaca semestinya sir. Adapun kalau mau jahar maka sifatnya jarang-jarang. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, demikian pula dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Kalau mau jahar sifatnya kadang-kadang, adapun yang terus-terusan kemudian yang terus-terusan adalah yang dibaca secara sir. Demikian. Ini terlepas dari perbedaan apakah basmalah termasuk dari Al-Fatihah atau tidak termasuk dari Al-Fatihah. Maka cara membacanya ada sir, ada jahar. Kemudian terjadi perbedaan pendapat itu, dan banyak yang menguatkan yang dibaca sir.
Tetapi seadanya jahar sifatnya kadang-kadang. Allahu a'lam. Saya hanya menukilkan saja. Kemudian sekarang poin yang keempat. Kita mulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, segala bentuk pujian itu hanya untuk Allah. Kita kalau baca terjemah di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala bentuk pujian hanya untuk Allah. Padahal kalau kita lihat redaksinya, Hamdun itu singular. Hamdun itu tunggal, singular, artinya pujian. Kenapa diterjemahkan segala bentuk pujian, yang berarti jamak? Pujian apapun bentuknya, baik pujian secara lisan, baik pujian secara perbuatan, atau pujian secara isyarat. Berarti kan maknanya banyak pujian-pujian itu hanya untuk Allah. Padahal redaksinya tunggal, hamdun, satu pujian. Mana yang menunjukkan banyak? Sehingga diterjemahkan segala bentuk pujian. Yang menunjukkan adalah alif lamnya itu, alhamdu. Alif lamnya yang menunjukkan banyak. Yang belajar nahwu tentunya mengetahui ini alnya adalah al-istighraqiyah. Al yang menunjukkan banyak. Kemudian segala pujian itu milik Allah. Kenapa? Kenapa segala pujian itu milik Allah? Dan hanya Allah saja yang berhak dipuji. Kenapa? Karena Rabbil Alamin. Karena Allah itu Tuhan semesta alam. Alam itu banyak sekali. Alam manusia, alam binatang, alam pepohonan, alam bebatuan, alam udara, alam air, alam bumi, alam planet ini. Banyak sekali alam-alam, termasuk alam gaib. Itu Tuhannya ya Allah. Jadi Allah itu Tuhan semesta alam. Inilah alasannya, maka segala pujian itu hanya milik Allah. Rabbil Alamin. Rabb sering sekali diterjemahkan dengan Tuhan. Makna sesungguhnya apa? Rabb. Makna sesungguhnya adalah al-khalqu wal milku wat tasarruf. Di dalam kisi-kisi al-khalqu wal milku wat tasarruf. Al-khalqu penciptaan, al-milku kepemilikan, kepenguasaan, at-tasarruf bertindak, berbuat. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, maka tentu Allah saja yang menguasai sepenuhnya, yang memiliki sepenuhnya. Maka tentunya Allah saja yang berbuat bebas, yang bertindak bebas terhadap ciptaannya sendiri, terhadap kepemilikannya sendiri. Maka layak sekali pujian hanya milik Allah. Seandainya ada seseorang terpuji, Masya Allah, ganteng sekali itu orang. Sesungguhnya yang terpuji adalah Allah. Kenapa? Yang menjadikan dia ganteng siapa? Allah. Kalau Allah tidak jadikan ganteng, tidak punya hidung, tidak punya mata, ya gak ganteng. Jadi yang menjadikan ganteng adalah Allah. Maka sesungguhnya yang terpuji adalah Allah. Masya Allah, si fulan kaya raya, terpuji dengan kekayaannya. Tidaklah orang itu terpuji dengan kekayaannya kecuali Allah lah yang menjadikannya kaya. Maka sesungguhnya yang terpuji hanyalah Allah. Si fulan pintar sekali misalnya, Masya Allah pintar sekali, terpuji dengan keilmuannya. Siapa yang menjadikan dia pintar, memiliki ilmu? Allah. Maka sesungguhnya yang terpuji adalah Allah. Dengan pemahaman ini, tidak mungkin ada orang Islam sombong. Tidak mungkin ada orang Islam ujub, sombong tidak mungkin ada. Setiap hari minimal 17 kali Alhamdulillahirabbil alamin, mengakui segala puji itu milik Allah. Maka gak akan ada orang Islam sombong.
Kalau ada orang memuji-muji dirinya, Masya Allah Bapak ini, Masya Allah Bapak ini luar biasa perjuangannya untuk masalah sosial. Jangan dilarikan kepada dirinya. Orang ini harus langsung larikan kepada Allah. Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang terpuji, bukan saya. Aku bisa berbuat seperti ini tidak lain adalah karena Engkau. Jadi langsung larikan kepada Allah. Jangan ketika ada orang memuji dilarikan kepada dirinya, ya jadinya sombong, jadinya ujub. Langsung larikan kepada Allah. Kita pernah memuji seseorang, orang Maroko. Kita kenalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Min aina ya Syekh? Ana min Maghrib. Kemudian saya nanya-nanya bagaimana aktivitasnya. Subhanallah, aktivitasnya luar biasa. Peduli anak-anak kecil, orang tua untuk membaca Al-Quran, untuk hafalan Al-Quran, peduli orang tua dan seterusnya. Beliau ceritakan, maka saya puji, Masya Allah, anta rajulun Masya Allah. Langsung angkat tangannya ke atas, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Jadi jangan berhenti di dirinya. Tapi kalau ada orang memuji, langsung larikan kepada Allah. Karena sesungguhnya seseorang terpuji dengan apapun kelebihannya, sesungguhnya Allah lah yang memberikannya. Maka larikan kepada Allah. Nanti tidak akan sombong. Adanya orang Islam yang sombong karena tidak memahami ayat ini. Padahal minimal 17 kali membacanya setiap hari. Nah, ini tentunya perenungan kita bersama-sama. Ternyata yang diajarkan Islam adalah sesamanya itu merendahkan diri, tawadhu', merendahkan diri, gak boleh ujub, gak boleh sombong. Kemudian yang B, ada faedah Alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan dua tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Mana yang menunjukkan tauhid rububiyah Rabbil alamin? Mana yang menunjukkan tauhid uluhiyah? Alhamdulillahi. Mungkin sedikit kita mengingat-ingat kembali pelajaran yang sudah kita ketahui bersama-sama, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah lah zat yang menciptakan matahari, bulan, bintang, manusia, makhluk, bebatuan. Allah zat yang mengatur matahari terbit dari timur. Allah zat yang membuat sakit, yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mencukupi kebutuhan orang, yang mensejahterakan, yang meninggikan, yang memuliakan, yang merendahkan, yang memusnahkan, yang mematikan. Jadi segala perbuatan apapun terkait penciptaan, pemeliharaan dan pemusnahan, kita akui hanya Allah. Kalau orang ditanya siapa Tuhan? Allah. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Yang beri rezeki kamu siapa? Allah. Yang nyehatin kamu siapa? Allah. Yang menyembuhkan kamu siapa? Allah. Namanya sudah bertauhid rububiyah. Namanya sudah bertauhid rububiyah. Tetapi perlu diketahui, bertauhid rububiyah saja tidak cukup untuk disebut seorang muslim. Bertauhid rububiyah, mengakui Allah adalah Tuhan, tidak cukup untuk menghantarkan seseorang disebut muslim. Karena orang kafir pun bertauhid rububiyah. Orang kafir pun mengaku Tuhannya adalah Allah. Allah informasikan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Hai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang kafir, bumi dan apa yang ada di dalamnya, siapa pemiliknya? Tanyakan kepada mereka. Sayaquluna lillah. Wahai Muhammad, pasti mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Hai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapa yang di tangannya ada kekuasaan segala sesuatu, dia menyiksa,
Dan tidak ada siapapun yang terbebas kalau dia sudah menyiksa. Tanyakan pada mereka. Saya quluna lillah, wahai Muhammad, mereka pasti menjawab Allah. Jadi Allah menginformasikan di dalam Al-Quran, orang kafir pun bertauhid rububiyah. Dan memang kenyataannya demikian. Kita membaca sejarah, orang-orang kafir Quraisy biasa menyebut nama Allah. Wallahi wa rabbil Ka'bah, wallahi wa rabbil Ka'bah. Allah, Allah, biasa orang Arab. Karena memang mengakui Allah adalah Tuhan. Tapi mereka diperangi oleh Nabi SAW, menunjukkan mengakui Allah adalah Tuhan belum cukup untuk disebut Muslim. Harus melakukan konsekuensinya yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah. Kalau kita sudah mengakui Allah adalah Tuhan, maka konsekuensinya segala peribadahan, apapun bentuknya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, bahkan ibadah bukan terbatas itu saja. Tetapi semua bentuk merendahkan diri yang seseorang merasa hina, tidak ada apa-apanya kecuali digantungkan kepada zat, maka harus digantungkan kepada Allah saja. Sehingga rasa takut harus hanya kepada Allah saja, rasa cemas hanya kepada Allah saja, berharap hanya kepada Allah saja. Karena ini semuanya adalah makna ibadah. Jadi ini konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Kalau orang sudah mengakui Allah Tuhannya, berarti konsekuensinya segala ibadah harus kepada Allah saja. Kalau tidak demikian, maka terjadi kesyirikan. Sehingga tidak boleh menyebut Allah iya, kemudian bersamaan dengan menyebut Allah, menyebut yang lainnya. Tidak boleh, itu namanya kesyirikan. Di dalam surat Al-Jin disebutkan, sudah, disebutkan di dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah menyeru bersama Allah siapapun. Jadi kalau menyeru Allah, ya Allah saja, jangan disandingkan ketika menyeru Allah menyebut yang lainnya. Kalau kita membaca Al-Quran mendapatkan istilah masjid, demikian juga membaca hadis mendapatkan istilah masjid, maka pengertian masjid itu ada dua. Yang pertama, ini masjid, suatu bangunan, suatu fisik bangunan yang digunakan untuk sholat jamaahnya kaum, namanya masjid. Pengertian masjid yang kedua adalah ibadah. Jadi masjid, istilah masjid di dalam syariat ada dua makna, fisik bangunan masjid dan ibadah. Di antaranya doa, ibadah di antaranya doa. Ketika menyeru Allah, jangan menyeru bersamanya siapapun. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Misalnya kita menyeru, ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah kami. Ini minta tolongnya kepada siapa? Ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah kami. Ini minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah saja mestinya, gak perlu menyebut Rasulullah. Ya Allah, tolonglah kami. Adapun menyebut Rasulullah ketika membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kemudian berdoa, ya Allah, tolonglah kami. Jadi tidak disebutkan di dalam permohonan. Nabi marah ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, sekehendak Allah dan sekehendak engkau wahai Rasulullah. Nabi marah, ataj'aluni lillahi nidda, apakah kamu mau menjadikan aku tandingan Allah? Kul, katakan Masya Allah thumma syi'ta, sekehendak Allah kemudian sekehendak kamu. Pakai thumma, jangan wa. Maka kita juga mengkritisi radio yang pernah terdengar acara ini terselenggara atas taufik dari Allah dan kerjasama kaum muslimin. Keliru, nggak boleh. Mestinya acara ini terselenggara atas taufik dari Allah kemudian kerjasama kaum muslimin, bukan dan. Karena itu syirik.
Jadi bertauhid rububiyah konsekuensinya adalah uluhiyah. Biar lebih gampang barangkali gambarannya begini. Ada seseorang, dia sebagai pembantu rumah tangga. Yang ngasih-kasih dia, katakan majikannya namanya Pak Ali. Mohon maaf sekedar contoh. Namanya Pak Ali. Yang ngasih gaji dia Pak Ali. Kalau dia sakit yang ngurus Pak Ali. Kalau dia ada masalah Pak Ali yang membantu. Kalau ada apapun Pak Ali yang peduli. Kira-kira kalau pembantu ini bekerja untuk majikan lain bukan Pak Ali, apa kita mau mengatakan? Kurang ajar, kan begitu. Demikian pula kita mengakui Allah lah Tuhan kita yang menciptakan, yang menguasainya, dan yang berbuat bebas terhadap ciptaannya. Maka sebagai hamba mestinya kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Tetapi kita menghambakan kepada yang lainnya, atau menghambakan kepada Allah iya, kepada yang lainnya juga iya. Ini kan namanya kurang ajar. Nah, jadi dari alhamdulillahirabbil alamin sudah ada isyarat dua tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Tauhid kan ada tiga. Tauhid kan ada tiga. Kok cuma dua? Kan mestinya ada satu lagi, asma wa sifat. Mana asma wa sifatnya? Ditujukan pada ayat yang berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, apa berikutnya? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang nama ini memiliki makna yang otomatis merupakan sifatnya. Jadi sudah menyinggung, mengisyaratkan tentang tauhid asma wa sifat. Dan ini cuma disinggung toh. Selengkapnya di mana? Ya mulai Al-Baqarah sampai An-Nas membahas tentang masalah asma wa sifat. Kan ini pokok bahasan. Jadi dikenalkan dulu Allah punya nama dan punya sifat. Kemudian di antara yang menjelaskan ada dalam surat Al-A'raf. Ini di antara rambu-rambu. Di antara rambu-rambu di dalam memahami asma wa sifat biar benar ada dalam surat Al-A'raf. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki al-asmaul husna, maka serulah Allah dengan nama-nama itu, al-asmaul husna. Wadharu, dan tinggalkanlah oleh kalian alladzina yulhiduna fi asma'ihi, orang-orang yang menyimpang di dalam masalah asma wa sifat. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan dua perkara. Perkara yang pertama, keharusan kita mengenal Allah melalui asma wa sifatnya. Perkara yang kedua, peringatan dari Allah. Jangan sampai di dalam memahami asma wa sifat keliru. Kalau keliru salah, Allah akan beri hukuman. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau kita sudah bertauhid rububiyah, kita sudah bertauhid uluhiyah, apakah sudah cukup disebut muslim? Jawabannya belum. Butuh tauhid yang ketiga, yang namanya asma wa sifat. Kita harus mengenal Allah secara rinci. Allah tidak boleh dikenal secara global, tidak boleh. Allah harus dikenal secara rinci. Bagaimana mengenalnya? Melalui asma wa sifat. Apa kata Abu Jahal? Bohong itu Muhammad. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, bohong itu Muhammad. Katanya mendakwahkan menyembah satu Tuhan saja kepada Allah. Tapi saya dengar sendiri Muhammad berdoa begini, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Berarti kan ada Tuhan Ar-Rahman, ada Tuhan Ar-Rahim. Bohong itu Muhammad. Berarti banyak Tuhan itu Muhammad. Nah, Abu Jahal tidak paham asma wa sifat, pahamnya cuma Allah toh. Demikian pula dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW menghadapi Abu Sufyan. Abu Sufyan dibarengi Abu Jahal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai sekretarisnya. Nabi katakan kepada Ali, Ali tulis, karena mau menulis perjanjian maka dimulai dengan bismillah. Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Abu Jahal dan Abu Sufyan tidak terima. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Tulis saja bismillah. Gak kenal kita Ar-Rahman Ar-Rahim, gak kenal. Tulis saja bismillah.
Akhirnya Nabi ngalah. Karena ini kan mau bikin kesepakatan perjanjian. Ali tulis bismillah saja. Jadi orang kafir tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini menunjukkan tidak boleh kita mengenal Allah secara global. Allah harus dikenal secara rinci. Maka belum cukup setelah tauhid rububiyah hanya uluhiyah. Harus juga mengkaji asma wa sifatnya. Betul. Jadi ini baru poin keempat. Ini masih panjang. Apalagi kalau mau membahas asma wa sifat. Dan ini sesungguhnya harus dibahas. Setelah kita mengetahui Al-Fatihah sudah mengisyaratkan satu tauhid yang bernama asma wa sifat, yang kita harus membahasnya. Asma wa sifat yang kita ketahui dari Al-Quran, misalnya Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabid, dan seterusnya. Kita harus mempelajarinya satu persatu sehingga kita mengenal Allah secara rinci. Oleh karena itu mohon maaf barangkali kurang sopan saya menyampaikan. Saya sering menyampaikan khususnya kepada mahasiswa saya agar kita mereformasi majelis taklim yang ada suka-suka hanya seremonial selesai makan-makan pulang, padahal betapa banyak yang harus kita kaji. Al-Quran 114 surat, sudahkah kita mengkajinya? Al-Fatihah selesai, pindah ke Al-Baqarah, pindah ke Al-Imran, An-Nisa, sampai An-Nas. Kalau memang belum, seandainya kita mengkaji setiap hari saja, barangkali kurang waktu. Belum mengkaji hadis-hadisnya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Jadi kurang waktu kalau kita ngaji setiap hari. Loh kok kemudian waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya seremonial saja. Jadi kurang pas. Karena banyak waktu yang semestinya kita maksimalkan untuk mengkaji. Sekarang misalnya kita mengkaji Al-Asmaul Husna, kita bisa mengambil beberapa kitab yang menjelaskan, yang para ulama menjelaskan. Di antaranya kitab yang berjudul Walillahil Asmaul Husna, kita bahas. Ini perlu waktu tersendiri. Mungkin tambah sedikit lagi tentang poin yang keempat ini, yang terakhir, perbedaan hamdun dan syukrun. Ini yang terakhir sekali. Kalau yang tadi yang terakhir, ini terakhir sekali. Perbedaan hamdun dan syukur. Hamdun artinya memuji, syukur artinya bersyukur. Apa bedanya? Apa bedanya memuji Allah dan bersyukur kepada Allah? Apa bedanya? Yang namanya bersyukur itu dalam keadaan lapang. Yang namanya memuji Allah dalam segala keadaan, baik lapang ataupun sempit, kita mesti memuji Allah. Oleh karena itu Nabi SAW ajari kita, kalau kita dalam keadaan lapang, tetap memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Kalau kita dalam keadaan sempit juga tetap memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau kita dalam keadaan lapang, gimana kabarnya? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wah, ini masjid megah sekali, Masya Allah. Ini luar biasa, sudah bangunannya megah, syiar kajiannya hidup, Masya Allah. Kemudian para takmirnya mengatakan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita dalam keadaan sempit, gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli halin. Jadi enggak lapang, enggak sempit, senantiasa kita memuji Allah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup atau gimana? Oh, baik. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, silahkan. Tetapi mohon maaf, sesuai dengan tema saja. Sesuai dengan tema. Ustaz, membahas masalah Fatihah. Kalau di kampung-kampung itu ada suatu khataman Quran, terus dia itu memberi uang untuk memberi doa, kirim doa diibadakan pada sebulan itu. Dia membacakan Al-Fatihah. Itu gimana Ustaz itu? Bisa atau tidak itu Ustaz?
Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, dan para sahabat mengetahui tentang keutamaan surat Al-Fatihah sebagai surat yang paling agung, di mana mereka adalah santri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya adalah Abu Sa'id bin Al-Ma'la. Tetapi kemudian apakah mereka lantas membuat Al-Fatihah secara dikhususkan? Kan demikian pertanyaannya, apa secara dikhususkan? Ternyata tidak dijumpai di dalam riwayat-riwayat yang ada, yang merupakan dokumentasi kita, yang merupakan pedoman kita di dalam beribadah. Ternyata tidak dijumpai. Sehingga jawabannya adalah sebaiknya bagaimana sahabat mengamalkan. Sebaiknya bagaimana sahabat mengamalkan. Kalau para sahabat tidak melakukan secara mengkhususkan karena dipandangnya surat yang paling agung, ya sebaiknya kita sama dengan sahabat. Sebaiknya kita sama dengan sahabat. Jadi tidak mengkhususkan dengan ritual-ritual tersendiri. Cukup kita memahami Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, yang itu merupakan pokok bahasan daripada Al-Quran, yang juga merupakan cahaya, yang juga merupakan surat ruqyah. Sehingga kalau ada orang sakit dibaca Al-Fatihah, benar, karena ada pedomannya. Adapun selain yang di luar amalannya sahabat, sebaiknya kita menyesuaikan sahabat. Demikian Pak. Okay. Berarti termasuk tidak ada turunannya Ustaz dari ya? Ya, jadi sebaiknya kita menyesuaikan sahabat saja. Kalau sahabat tidak menggunakannya secara khusus, ya sebaiknya kita tidak menggunakan. Iya, sama-sama. Oke. Saya sering mendengarkan setelah doa bersama-sama itu ada yang mengucapkan Barakatil Fatihah atau Bisil Fatihah. Itu apakah juga ada rujukannya dari? Iya. Jadi ini pertanyaannya sama atau mirip. Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, dan sebaiknya setelah memahami Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan dalil-dalilnya, ketika kemudian tidak ada riwayat atau dokumentasi yang kita mesti menggunakannya untuk praktek secara khusus, ini ketika tidak ada, sebaiknya jangan, karena memang tidak ada tuntunannya, jangan. Jadi cukuplah kita memahami ini surat yang paling agung, yang memiliki fadilah ini, dan ketika tidak ada dalil yang menunjukkan digunakan dengan tata cara tersendiri untuk seperti ini, kalau tidak ada, sebaiknya jangan. Oke, sebaiknya jangan. Insya Allah pertanyaan sama. Oke, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah dengar Ustaz membaca sholat menggunakan sayyidina. Iya, betul. Kami pernah mendengar itu tidak, harusnya tidak ada apa mau menjelaskan. Baik. Sayyidina itu artinya tuan kita. Tuan kita, bahasa Inggrisnya Mister, bahasa Indonesianya tuan, bahasa Arabnya Sayyid. Jadi misalnya Pak Darukuti, Mr. Darukuti, how are you? Atau kita bilang Darukuti, how are you? Saya lebih sering memanggil Pak Darukuti Mr. Darukuti daripada langsung Darukuti.
Jadi sayyid itu bahasa Inggrisnya mister, bahasa Arabnya sayyid, bahasa Indonesianya tuan. Tidak mengapa kita memanggil Nabi dengan sayyid. Adapun ketika sholat, karena Nabi tidak mengajari dengan kata sayyidina, maka kita tidak membaca sayyidina di dalam sholat. Karena Nabi mengajari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini variasi yang pertama. Jadi innaka Hamidum Majidnya ada 2 kali dan gak ada fil alaminanya. Variasi yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini yang diajari Nabi tanpa sayyidina, maka kita pun tanpa membaca sayyidina. Adapun di luar sholat, Nabi menyatakan dirinya ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Saya adalah tuannya manusia pada hari kiamat. Jadi Nabi sendiri menyebut dirinya dengan sayyid, maka tidak mengapa kita memanggil beliau dengan sayyid, tuan. Sebagaimana memanggil dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tidak mengapa ketika di luar sholat. Adapun di dalam sholat, di mana sholat adalah ibadah, di mana ibadah adalah hukum asalnya adalah haram. Karena hukum asal adalah haram, maka kita tidak boleh nambah-nambah dan kurang-kurangi. Jadi harus apa adanya. Nabi ngajari tanpa sayyidina, maka kita juga tanpa sayyidina. Demikian, Pak. Oke. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau yang dari saya benar dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat, ambil. Tetapi kalau misalnya dari saya salah, ternyata menyelisih Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan. Karena manusia barangkali tergelincir, khususnya di dalam menyampaikan, banyak ngomong barangkali tergelincir, dan nyata-nyata misalnya menyelisih Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan. Ini saja, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi